Bismillahirrohmanirrohim. Selamat malam para murid dan santri dimanapun berada, sugeng rahayu semua. Pada video ini guru membuat judul sesuai dengan urutan. Judul video ini Guru Bangsa, ya. Bangsanya siapa guru? Ya semua bangsa manusia, ya. Para murid, para santri, tahap pertama judulnya belajar menjadi guru. Setelah lulus langsung menjadi guru bangsa. Belajar menjadi guru bangsa. Sekarang langsung guru bangsa, jadi tidak pakai menjadi, ya. Tolong dipahamkan. Baik para murid dan santri juga pemirsa dimanapun berada, untuk lempiran yang akan kita bahas, ini hal yang sangat pokok, ya. Nanti diulas oleh guru, manfaatnya ini sangat luar biasa karena sudah 1400 tahun manusia terjerumus dan tersesat memahami tentang kehidupan karena kesalahpahaman memahami suatu kata dan kalimat, ya. Untuk video ini diterangkan sedikit dan nanti diulas. Nah, ini para pemirsa. Untuk lampiran ini guru sudah memberi judul Guru Bangsa. Ada bahasa guru dan bangsa. Dari volume yang ke-6 video yang lain, ini rangkaian, ya. Guru belajar memberi wacana baru khususnya untuk murid dan santri juga para pemirsa tentang nilai-nilai dan belajar nilai kebangsaan, ya. Satu contoh, guru di sini memberi nilai bahasa konstitusi bangsaku. Kembali lagi, guru sangat berharap setelah pilihan presiden tahun 2024 nanti, kalau jadi, ya, kalau jadi, yang dikhawatirkan tidak jadi pilihan itu dan tidak ada pemimpinnya. Untuk menyikapi tahun-tahun ke depan, ya, untuk keadaan berbangsa dan bernegara, guru sudah menerangkan dari video yang lainnya. Semoga kita generasi muda khususnya, ya, nanti guru sangat berharap adanya sesuatu hal yang baru karena peradaban setelah 2024 Masehi khususnya di bumi Pancasila. Ada peradaban baru dan pola pikir baru dan kehidupan baru menuju era yang sangat luar biasa. Guru berharap adanya bahasa itu revolusi otak, ya. Permisi saya pakai bahasa kasar, ya. Kalau diajak bahasa halus pun tidak ngerti manusia sekarang. Yang dimaksud dari revolusi otak adalah bahasa sekarang yang lagi musim namanya mindset atau ilmu pengertian atau ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengertian dan pengetahuan bila itu salah, rusaklah perilaku apa yang dijalankan manusia itu. Maka guru berharap semoga tahun-tahun ke depan umat bangsa generasi muda mampu merenov suatu pola pikir di negara kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum terjadinya revolusi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guru sudah menyampaikan di kitabnya, di video-video yang lain, untuk memperkuat kehidupan bangsa dan bernegara tatkala negaramu nanti sudah corat marut. Guru berpesan di dalam videonya sudah dibekali untuk umat bangsa dan negara. Tolong dipahami yang tepat dan yang benar, ya. Satu, ada video yang diberi judul Pilar Adam Howo, ya. Dua, 4 pilar Muhammad, ya. Jadi yang ketiga, pilar basmalah. Yang keempat, pilar Al-Fatihah. Jadi video guru
Yang dimaksud 4 pilar itu karena itu pondasi bagi kehidupan manusia, karena bahasa itu sudah dikonsumsi publik, dikonsumsi umat, dikonsumsi dunia sudah 1400 tahun masa lampau. Sehingga guru meringkas, dikembalikan pada substansinya agar tidak rusak lagi ya. 1, 4 pilar Adam Hawa, 4 pilar Muhammad, 4 pilar Basmalah, 4 pilar Al-Fatihah. Dari 4 pilar yang diajarkan guru, yang dicanangkan guru di videonya dan di ilmunya, itu dibekali titik tengahnya. Ibaratnya 1, 2, 3, 4 itu kiblat atau arahnya. Di titik tengahnya guru membekali dengan judul videonya, kado buat umat, bangsa, dan negaraku. Ya, itu menerangkan sholat. Dari keempat sampai kelima, 1, 2, 3, 4, 5, itu nanti memperkuat nilai-nilai kehidupan spiritual dan nilai-nilai moral berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa keilmuan, guru menyebutnya dari 1, 2, 3, 4, dan 5 itu akan ditopang dan menopang dengan kekuatan ruh, namanya Garuda Wisnu Kencana itu. Artinya ke depan ruh Garuda Wisnu Kencana di bumi Pancasila itu kalian harus mampu mengimplementasikan dari 5, 4, 3, 2, 1 itu. Dan itu nanti akan mengikis dari cerita-cerita yang kurang tepat atau cerita-cerita yang tidak jelas selama ini. Dari cerita yang tidak jelas di negara ini, itulah yang jadi problem sehingga kalian saling bertikai, kalian saling menghujat, kalian saling menipu karena ada hal yang salah sejak masa lampau. Untuk memperjelas apa yang dimaksud tentang pilar, coba diajarkan sedikit ya oleh guru. Pilar itu apa? Nah, ini kadang masyarakat anak-anak sekarang kan tidak paham. Pilar itu bahasa Jawa, ya. Pilar itu bila diterangkan, pilar adalah tiang pondasi. Ya. Yang dimaksud tiang pondasi adalah bentuknya seperti ini. Nah, tegak lurus, nah ini tiang. Jadi yang dimaksud pilar adalah tiang pondasi. Pilar atau tiang pondasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu disebut bahasa sekarang itu konstitusi. Jadi konstitusi dalam bahasa Jawa, dalam kenegaraan itu disebutlah namanya pilar. Karena konstitusi itu bukan bahasa kita. Nah, konstitusi dalam bernegara itu bisa disebut pakem negara. Jadi artinya pakem itu substansi dasar yang mendasari. Artinya tidak boleh nyimpang dari pakem itu. Ya, sedikit dipahamkan tentang bahasa-bahasa seperti ini. Pilar kalau sudah dalam negara dimaknakan disebutlah dengan bahasa konstitusi. Pilar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar dalam kehidupan, ya, pilar dalam kehidupan disebut pakem bangsa. Artinya pakem manusia dalam bersosial. Ya, jadi pilar dalam kehidupan itu pakem bangsa. Nah, ini yang tidak diketahui dan ini rancu yang sudah sejak 1400 tahun masa lampau. Pilar tadi sudah dipahamkan ya. Apa? Coba dipahamkan. Pilar itu apa? Pilar adalah tiang pondasi. Dalam negara disebut konstitusi. Dalam kehidupan pilar disebut pakem bangsa. Di dalam Islam, ya ini yang sering jadi masalah sampai sekarang, maka rusak ya. Di dalam ilmu Islam ya, bukan agama Islam ya, di dalam keislaman atau ilmu Islam, karena Islam itu dari Jawa, pilar dalam Islam itu disebut guru nabi. Nah, ini yang harus dipahami, ini ada hal yang baru ya. Jadi pilar atau konstitusi dalam Islam itu disebut guru nabi. Diperjelas lagi agar tidak terjadi permasalahan tentang agama. Karena bahasa
bahasa sudah rusak sejak 1400 tahun. Maka di video ini guru memberi keterangan, Nabi itu sifat, bukan orang. Sudah dipahamkan. Maka sampai sekarang yang disebut nabi-nabi itu tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, tidak ada patungnya, tidak ada arcanya. Terutama yang diterangkan Nabi Muhammad. Mengapa tidak ada foto dan gambarnya? Karena itu sifat. Manusia yang tidak memahami tentang ilmu Islam karena membaca kitab, membaca buku yang sudah ada, diterangkan dari orang yang tidak mengerti, masa sudah lama sehingga tidak mengerti yang dimaksud Nabi itu dikira orang Arab. Nah itu problem. Paham ya para murid dan santri dan para pemirsa? Nabi itu sifat bukan orang. Diterangkan dari keilmuan Islam, maka Nabi mempunyai sifat 4. Nah, itu loh. Bukan Nabi Muhammad ya. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Yunus, bukan Nabi Ayub, bukan Nabi Zakaria. Itu sifat ya, sifat Nabi ya. Karena itu sifat, maka disebutlah dari kitab diterangkan oleh leluhur dulu, sifat Nabi itu ada 4. Nah ini harus dipahamkan ya. Bukan sifat Nabi Muhammad orang Arab loh ya, salah, tidak bisa, salah, bahasanya salah. Sifat Nabi diterangkan 4 sidik. Nah, tablek, amanah, fatona. Ini diterangkan bahasa ini sudah salah. Sehingga jadi asumsi khayalan. Nah, Nabi ini karena pilar atau patokan ya, mempunyai sifat 4 sidik, dimaknakan benar. Bukan orang Arab yang namanya Nabi Muhammad itu sifatnya benar, bukan ya. Jadi sifat ya, sifat, dipahamkan sifat. Sidik bahasa mana? Enggak bahasa Arab lagi ya itu. Sidik itu bahasa Jawa. Satu contoh orang terdahulu, bila ada orang itu waskito, orang yang mumpuni, disebut sidik paningal loh. Apa artinya? Sidik itu artinya benar, paningal itu penglihatannya. Artinya dia itu benar apa yang disampaikan. Jadi sidik itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Nah sekarang di era-era sekarang dikira sidik ini bahasa dari Arab. Ditafsiri salah, asumsi dikira orang Arab itu dalam kebenaran, bukan. Ya paham? 2, Nabi mempunyai sifat, bukan Nabi Muhammad, dipahamkan nanti error lagi. Tablek kan katanya sekarang, tablek itu bahasa Jawa. Tablek, ditablek, diteblek. Bahasa mana? Makanya ditablek ya, ditablek no, maknanya itu sampaikan. Satu contoh, si A ketemu si B, yang satu ditablek, bahasanya itu dipukul dengan halus. Hai konco lo, hai saudara, hai dulur, hai teman. Tatkala tangannya disentuhkan kepada orang lain, itu bahasa Jawanya, namanya tablek atau ditablekkan, maknanya menyampaikan apa yang dimaksud. Berubah jadi bahasa tablek. Nah, colong meneh bahasa ini. Rusak. Maka diterangkan maknanya menyampaikan. Terus amanah ditafsiri bahasa Indonesia ya, amanah ditafsiri ya bisa dipercaya. Ya, kan begitu. Seakan-akan orang Arab yang namanya Nabi Muhammad itu bisa dipercaya dalil-dalilnya, bukan para pemirsa, itu sifat.
Diterangkan sifat. Amanah itu maksudnya aman. Aman itu maksudnya sifat juga. Tatkala manusia itu dalam sifatnya aman, dia tidak tergopoh-gopoh, dia tidak banyak kekurangan, maknanya nyata. Makanya nyata itu karena dia aman. Karena dia aman menandakan dia itu ada. Karena ada, dia dalam keadaan nyaman. Manusia yang ada dalam keadaan nyaman itulah nyata-nyatanya ada. Makanya disifati amanah itu dimaknakan dapat dipercaya. Yang dipercaya itu bukan orang Arabnya. Yang dipercaya itu nyatanya. Maksudnya keadaannya atau barangnya ada. Adanya sesuatu yang ada itu dikatakan nyata. Basa Jawa nih nyoto. Nah itu loh. Ini kalau tidak paham, maka manusia itu berkiblat kepada orang Arab. Semua yang dilakukan orang Arab ditiru. Ya rusak kalian, paham ya? Lantas patona. Patona itu artinya maju, itu bahasa lama itu ya. Sekarang kan ini yang diajarkan. Ini bahasa lama, namanya patona, patoni, berhubung. Huruf di Quran itu tidak punya konsonan P, punyanya fa. Makanya patona jadi fatona. Ditafsiri itu berilmu atau cerdas. Maksudnya patona itu maju dan berkembang. Jadi kesemua 4 sifat ini merujuk kepada sifat dijamak namanya Nabi. Sebutan Nabi harus mempunyai sifat ini. Maka Nabi itu bisa dipakai guru atau bisa dipakai patokan. Satu contoh, leluhur yang di Jawa dahulu, coba ini satu contoh ya. Leluhur pada masa lampau satu contoh membangun langgar atau musola. Membangun rumah atau membangun pura atau membangun candi. Orang terdahulu sebelum membangun rumah, sebelum membangun bangunan, itu harus ada pondasi. Untuk menyusun dan membuat dan menata pondasi itu harus ada ukurannya. Ukuran itu atau patokan itu disebut patokan yang pertama itu disebut guru Nabi. Nah, dipahamkan nanti diulas tentang hal seperti ini. Ayo dilanjut tentang bahasa Nabi biar tidak salah paham. Sedikit bisa dipahami ya tentang apa tadi? Pilar dalam Islam ya. Gini para murid, para santri, biar tidak salah. Nanti dikira orang Arab itu pandai-pandai. Tidak ya para pemirsa. Ini satu contoh ya, ada manusia itu membangun persegi 4. Membuat kotak. Manusia membuat pondasi untuk rumah, untuk musola, untuk pura, untuk candi. Orang-orang terdahulu pasti mempunyai itu namanya tunggak pertama. Nah, ini karena ini bahasa lama ya, tidak ada yang tahu dia. Dipatokilah tunggak pertama, ditariklah namanya itu benang. Ya. Orang dulu namanya ada nyebutnya itu kenur. Ya. Benang, kenur. Nah, itu ditarik. Nah, tatkala sudah ditarik, digali. Nah, tatkala digali, itu nanti diteruskan sampai beberapa sudut lagi, beberapa bangunan lagi. Tatkala nanti di titik langkah ketiga atau keempat, kadang si tukang atau si ahli bertanya, untuk kelanjutan bangunan ini, kita memakai patokan yang mana? Si A tadi menerangkan kita pakai patokan guru Nabi. Nah itu loh. Yang dimaksud guru Nabi adalah patokan pertama atau mempunyai patokan tengah. Maka guru Nabi itu mempunyai sifat namanya patokan itu harus benar.
harus nyata, bisa dipercaya, dan bisa diteruskan setelah pondasi itu. Maksudnya begitu. Nah, ini kesalahan rancu sudah 1400 tahun. Dikira 4 sifat sidik, amanah, tabligh, fatona itu dikira orang Arab itu pandai, bisa dipercaya. Sehingga manusia itu berbondong-bondong, tidak tahu dalil-dalil di situ timpang dan tindih, multi tafsir, lah rusak semua. Inilah para murid, para santri, perlunya aku selaku gurumu meluruskan dari kesesatan kalian sebagai umat bangsa dan negara. Semoga video ini betul-betul mampu dipahami. Karena sudah lama ya para pemirsa. Coba dipahamkan lagi apa guru Nabi. Guru Nabi adalah mempunyai sifat dibuat patokan, pilar, pondasi pertama mempunyai harus sifat sidik, tabligh, amanah, fatona. Namanya patokan itu harus benar, maksudnya begitu. Bukan orang ya, pahami, bukan orang. Satu contoh, garisan. Nah ini contoh ini mbaknya. Ini bisa dibuat patokan untuk pilar membuat garis biar lurus. Ini bisa dipercaya, ya bisa. Karena apa? Kalau diikuti pasti lurus. Bisa dipahamkan para murid. Semoga ini sesuatu hal pencerahan baru tentang bahasa yang sudah salah kaprah. Coba dihafalkan tadi ya video-video seperti ini. Agar kalian tidak terpelosok sehingga tatkala pemahaman Anda sudah benar, Islam kalian benar, kalimatmu benar, Anda paham, itu nanti bisa kalian akan mempengaruhi cara berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kelak kalian akan mampu meluruskan dari sanak saudara dan teman-teman kita yang tersesat sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Kita lanjut untuk video yang kedua, nanti lebih bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.